saya jawab. Gini, lambang secara gambar yang ditenteng-tenteng dipamerkan secara duniawi tidak ada. Ya, tidak ada. Simbolnya adalah bentuk perilaku. Akhirnya perilaku kita, adab kita itu harus terpuji, harus sebaik-baik di masyarakat. Sebagai amaliyah kita itu ya, kita sebagai manusia ojo rumongso tapi ning rumangsa nono, bahwa kita itu sebetulnya tidak bisa apa-apa kecuali hanya karena Allah, seperti itu. Jadi itu tertutup, jadi kita aktualisasikan dalam bentuk itu. Terus satu lagi, bukan ini Pak, ini kan banyak terpampang di mana-mana. Lah orang Esa Panti ini kalau melihat ini terpampang itu bukan malah seneng, miris. Bapak juru kejar miris, karena apa? Ini tidak boleh dipertenteng-tentengkan, tidak boleh. Nah, kalau menurut Esa Panti bahwa Ki Ngabei Suradiwira itu ada di dalam jantung hati kita, tidak boleh keluar, ada di jantung kita. Ini bedanya dengan yang di luar-luar. Jadi ini itu bukan simbol Esa, gambar-gambar itu, tapi ini ada aktualisasi saudara menggambarkan Esa itu seperti itu ya, seperti iya menurut karya seninya. Kalau lambangnya sendiri ya Wai Terban ya, ada maknanya. Seakan sakralannya. Iya, ya masa dipanas nih, di ini dibuat tugu lah, kita itu miris sebetulnya. Jadi tapi kita sudah tidak ada kaitan dengan mereka ya, semoga saja ya, karena mungkin bentuk kecintaan fanatikanya yang diaktualisasi secara berbeda dengan ajaran kita gitu loh ya. Ya gitu. Ada hal yang menarik perhatian saya tentang lambang persaudaraan Setia Hati Trate. Menurut saya merupakan salah satu lambang yang paling artistik. Nah, bisa Bapak jelaskan makna filosofis dari lambang PSHT ini? Iya, jadi setiap perguruan itu biasanya punya lambang perguruan masing-masing, termasuk Esa Trate kita juga punya lambang. Alhamdulillah lambang Esa Trate yang dipakai sekarang ini itu sudah dipatenkan, sudah didaftarkan di Hak Kekayaan Intelektual Dirjen Haki di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tahun 2006-2007 oleh beliau Kamastar Maji Budiarsono almarhum yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Umum Pusat. Jadi lambang yang dipatenkan adalah sesuai dengan lambang yang ada sekarang ini, itu mempunyai filosofi, mempunyai makna yang pada intinya menggambarkan apa yang ada di Esa Trate. Yang pertama, lambang Esa Trate ini bentuknya segi empat seperti yang ada di atas, ya, persegi empat, kemudian tepat di tengahnya ada gambar jantung bersinar. Ya. Persegi empat ini menggambarkan atau mempunyai makna bahwa Esa Trate ini kita mengakui ada filosofi, yaitu mata angin, arah mata angin ada utara, barat, selatan, timur. Kemudian jantung bersinar ada di tengah. Ya, ini kalau di istilah Jawa ada istilah kiblat papat limo panjer. Ini yang merupakan salah satu makna di Esa Trate. Nah, kemudian lambang Esa Trate ini dasarnya warna hitam. Mengapa? Karena warna hitam ini warna yang kekal abadi. Menggambarkan bahwa Esa Trate ini, persaudaraan di Esa Trate ini adalah persaudaraan yang kekal abadi. Tidak ada di Esa Trate itu istilahnya setelah menjadi warga lalu kemudian pensiun, itu tidak ada. Jadi tidak ada pensiunan warga Esa Trate, itu tidak ada. Jadi sampai kapanpun, sampai kembali ke liang lahat itu adalah saudara. Nah, kemudian di samping dasarnya warna hitam ada jantung bersinar, di mana jantung bersinar ini di bagian tepinya berwarna merah. Ini mempunyai filosofi bahwa
jantung bersinar menggambarkan cinta kasih kepada sesama. Jadi orang Esatrate itu harus mempunyai watak jiwa cinta kasih kepada sesama, menggambarkan rasa simpati kita kepada sesama. Namun cinta kasih kepada sesama ini harus ada batasnya, karena kalau cinta kasih tidak ada batasnya itu bisa berakibat menjadi hal yang terburuk. Ibaratnya kita hanya dalam kondisi sakit, oleh dokter tidak boleh makan sesuatu, tapi dia minta, karena cinta kasih kita berikan, maka kalau terjadi hal yang fatal maka kita berdosa. Ya, mestinya kita harus bisa melarang, tapi justru kita memberikan, ini akan berakibat ya ibaratnya hal yang fatal lah. Itu sehingga cinta kasih di Esatrate ada batasnya. Kemudian bunga trate di situ digambarkan ada 3 bunga, ada yang masih kuncup, setengah mekar dan mekar. Ini menggambarkan bahwa Esatrate ini terdiri dari, ada yang katakanlah masyarakat kalangan bawah, ada yang menengah, ada yang sudah berhasil banyak, sehingga menggambarkan keragaman yang ada di Esatrate ini. Jadi Esatrate ini sangat majemuk sekali, sangat heterogen, karena warga Esatrate itu ada dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah 34 provinsi yang ada di tanah air itu sudah ada cabangnya Esatrate. Alhamdulillah sampai saat ini kami punya cabang 314 cabang. Wow. Jadi cabang ini di tingkat kota kabupaten. Baik. Berarti perkembangannya sangat pesat ya Pak ya, sampai sekarang. Makanya sampai disebut-sebut sebagai salah satu perguruan pencak silat terbesar di Indonesia. Kalau untuk di internasional sendiri sudah ada Pak? Sudah. Ya. Jadi begini Pak, jadi kalau kami kok merasa besar, tidak. Ya kami, ya itulah yang ada di Esatrate. Jadi tentunya perkembangan itu tidak seketika, tidak, tapi melalui satu perjalanan, melalui proses yang cukup panjang, sejak tahun 22 sampai sekarang ini. Tentunya peranan pendahulu-pendahulu kami sangat besar sekali, sehingga sekarang ini ibaratnya tinggal melanjutkan aja lah. Alhamdulillah saat ini Esatrate di samping di Indonesia, itu di luar negeri kita sudah punya, kami punya cabang khusus namanya. Kalau di luar negeri itu ada 29 cabang khusus di luar negeri. Di mana aja? Menurut saya pribadi, setiap kali saya melihat lambang persaudaraan Setiadi Winongo Trusmodo ini, saya akan memancarkan aura kewibawaan tersendiri. Baik itu. Mungkin bisa Bapak jelaskan tentang makna filosofi dari lambang persaudaraan Setiadi Winongo Trusmodo ini. Karena mungkin dari lambang tersebut makna itu ada yang sifatnya umum dan rahasia. Ya, sedangkan ini maaf sebelumnya, kalau sifatnya rahasia saya tidak berani menyampaikan. Nah, kebetulan di belakang ini ada gambar. Kita mulai dari penulisan persaudaraan Setiadi. Itu jelas warnanya putih, itu bersih, suci. Jadi ilmu esa itu memberi ajaran yang bersih, yang suci, yang baik. Kita simpulkan makanya persaudaraan Setiadi. Nah, sedangkan persaudaraan Setiadi ada Winongo. Karena pada saat itu Eyang itu berdomisili di Winongo, pusat menggembleng secara jasmani maupun rohani. Nah, itu kebetulan namanya Winongo. Makanya umumnya orang itu mengatakan Esa Winongo. Sebenarnya Esa itu hanya satu, persaudaraan Setiadi. Pada saat itu seperti itu. Nah, karena seorang itu tahunya itu temannya di Winongo, akhirnya nama daerahnya ikut serta seperti itu. Jadi persaudaraan Setiadi Winongo Trusmodo ini mengajarkan secara jasmani maupun rohani. Nah, ini tak luput dari ajaran beliau. Tapi kita sampaikan dengan apa yang telah beliau berikan, bahwa
tujuan pokok daripada persaudaraan sejati ini adalah mengolah raga dan mengolah batin untuk mencapai keluhuran budi guna mendapatkan kesempurnaan hidup, kebahagiaan, serta kesejahteraan lahir batin di dunia dan di akhirat. Kalau kita belajar ilmu pencaksilat ini atas dasar jiwa yang sehat terdapat pada tubuh yang kuat. Akan tetapi, apakah tubuh kita kuat pasti jiwa kita ini sehat? Belum tentu. Maka harus disertai dengan kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan meninggalkan segala yang menjadi larangan-larangannya atau amar ma'ruf nahi munkar. Maka dalam lambang kita lanjutkan. Nah, dasarnya adalah hitam. Warna hitam itu warna kuat, warna teguh, warna kokoh, warna yang mana dalam menghadapi suatu hal itu tidak mudah putus asa. Itu ilmu ajaran. Jadi harus menghadapi hal pahit maupun manis. Nah, itu dasarnya warnanya hitam. Kemudian di situ ada persaudaraan sejati sudah ya tadi disampaikan. Ya. Kemudian di situ ada warna kuning, ya, kuning memancar. Nah, setiap orang Esa itu harus menjadikan contoh di tengah masyarakat, memberi pepadan. Nah, itulah yang dikatakan sinar warna kuning 36. Sebenarnya 36 merupakan jurus handal karena jurusnya ada 36. Kemudian di situ ada warna merah bergerigi seperti matahari. Ya. Merah itu artinya berani. Berani dalam arti kebenaran, ya. Bukan berani ngawur, tidak. Itu melambangkan jurus dasar 43. Itu adalah warna merah. Kemudian hijau, biru ya. Biru. Itu warna jolonidi, warna lautan. Dalam arti seorang Esa harus lapang dada. Nah, dadanya harus jembar bahasa Jawa ya. Lapang dada dalam menghadapi apapun. Nah, kemudian di situ singkat ya ini. Ada beberapa persenjataan. Termasuk di situ ada keramik, keris, kemudian trisula, koyak panjang. Itu dulu sewaktu zaman kerajaan itu adalah merupakan persenjataan seorang ksatria, prajurit. Nah, itu disimbolkan dalam hal itu. Dan apakah senjata-senjata yang tertera di situ? Itu nasional. Oh. Contohnya kerambik. Ya. Kerambik itu berasal dari Jawa Barat ada, Sumatera Barat juga ada. Nah, itu. Tapi senjata-senjatanya di situ menjadi senjata khas dari Esa, dari Esa. Dari Esa. Dari Esa. Kemudian di situ ada burung, semacam walet. Ya. Itu sebenarnya turunnya wahyu kepada yang menciptakan Esa, yaitu Eyang Kingabisa Kediri. Seperti itu, secara singkat. Nah, kemudian yang lain memang itu mensana incorporisano amar ma'ruf nahi munkar. Anu sebenarnya.